Nah sekarang ini tim ekonomi dari kubu Jokowi, katakanlah demikian. Walaupun mungkin tidak maksimal, beliau juga mengutarakan konsep-konsep ekonomi. Tawaran Fahri tadi salah satu jalan keluar untuk memaksimalisasi atau mengoptimalisasi pemikiran ekonomi. Kami persilakan Pak Juno. Nomor 2 dulu. Nomor 2 ya. Ini kalau kita Oh. Terima kasih Mas Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi ya kita sudah menyimak catatan-catatan terakhir dari Bang Fahri, dari Prof. Dawang dan Pak Ojo ya. Itu, nah kalau konstruksi dari isi buku atau pemikiran Prof. Didin kita menulis sudah sangat baik, kita dibantu oleh Bang Fahri tadi ya. Bagaimana sistem gagasan yang ada di buku ini gitu ya. Kemudian sudah menarik apa yang disampaikan terakhir, yaitu catatan terhadap visi misi dari calon presiden sekarang. Nah, Bang Fahri ini ya perlu kita ketahui semua, ini adalah bukan hanya sekadar senior saya, tapi juga mentor. Sebagai mentor kadang-kadang harus berperan sebagai provokator. Nah, ketika menjadi provokator itu tidak semua pernyataan itu dianggap benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Fahri tadi karena mengandung fungsi provokasi itu jangan percaya dulu apa yang dikatakan itu. Nah, kembali ke buku dan gagasan dari Prof. Didin Ahmad Puri. Buku, saya sudah mengenal lama ya gagasan-gagasan ya di buku sebelumnya juga ya dari Prof. Didin Ahmad Puri. Kemudian kalau kita betul-betul menyimak naskah visi misi dan agenda calon presiden wakil presiden Joko Widodo Yusuf Kala yang lengkap gitu ya, yang ada naskah yang menengah itu sekitar 40 halaman, kemudian ada versi rangkuman sekitar 13 halaman. Di balik itu ada lagi naskah yang lebih detail 132 halaman. Tentu itu disimpan ya. Nah kalau itu dibaca dengan cermat, kemudian kita menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Dawang, Pak Fahri tentang bagaimana sistem gagasan di dalam buku Prof. Didin, maka isi dari gagasan Prof. Didin Ahmad Puri ini sangat Jokowinomics. Sangat Jokowinomics. Nah, apa itu Jokowinomics? Ya, Jokowinomics itu meletakkan pemerataan pembangunan dari bawah, pembangunan dari pinggir, pembangunan dari desa, pembangunan dari pelaku yang kecil tapi banyak sebagai fondasi untuk pertumbuhan. Ya. Fondasi untuk pertumbuhan. Jadi paradigmanya sama konsep regrowth itu, bagaimana menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, yang sustainable, yang kuat. Lahirnya regrowth itu atau konsep regrowth itu karena konsep trickle down effect ya, yang mengejar pertumbuhan itu gagal dan mereduksi arti dan makna dari pembangunan.
Nah, jawabannya apa? Ya jawabannya kan selama ini ya, sejak 2 dekade yang lalu ya macam-macam namanya. Ada pembangunan yang berkelanjutan, ada pembangunan yang berkualitas, pembangunan inklusif, kan begitu. Nah, kalau dilihat ya, silakan lihat isi sistem gagasan, ide kebijakan di dalam visi misi Capres Cawapres Jokowi Widodo JK. Tegas. Kenapa memulai pembangunan dari pinggiran, dari desa? Sudah ada oleh. Karena kita harus selesaikan dulu persoalan yang diciptakan oleh pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, yaitu yang menciptakan ketimpangan antar kelas sosial, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan antar sektor yang membuat ekonomi itu rapuh. Ya. Mari kita bicara fakta empiris 5 tahun terakhir. Dan selama 5 tahun terakhir ini Menko Perekonomiannya namanya Hatta Rajasa. Temannya Bang Fahri, yang tadi dipuji-puji oleh Bang Fahri. Jelas data-data makroekonomi menunjukkan menurunnya kualitas dari perekonomian kita. Pertama, terjadi eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Terjadi lonjakan drastis pengerukan batu bara, dan 85% dari total yang digeruk itu diekspor untuk memperkuat ketahanan energi negara lain. Yang produk industrinya kita beli, menembus, menguasai pasar kita. Itu satu. Yang kedua, jelas dan nyata terjadi ketimpangan ekonomi antar wilayah, antara Jawa dan luar Jawa. Kompas pernah menyajikan data itu kira-kira 6 bulan yang lalu, ya, di mana kue pembangunan ekonomi di Jawa itu makin besar, di luar Jawa makin kecil. Yang ketiga, ketimpangan sosial ekonomi juga nyata. Ya. Gini rasio sekarang 0,41 sekian. Ya. Itu mengulang rekor Gini rasio yang tertinggi yang pernah kita capai. Ya. Dan kalau kita lanjutkan lebih jauh, kita akan temukan hal-hal yang sangat ironis, sangat memprihatinkan. Impor sayur-sayuran kita meningkat, impor buah-buahan meningkat, dan jangan kaget, impor ikan segar kita melonjak drastis. Negara yang 3/4 luas wilayahnya ada lautan, mengimpor ikan segar, dan impornya melonjak. Bahannya dari Indonesia dicuri, dibawa ke Vietnam, di sana diolah, disaring, lalu kita beli lagi. Jadi 2 kali kena kita. Ya. Isi perutnya itu dikeluarkan, tulang-tulangnya dipindahkan, dibawa ke Singapura, ke pabrik pakan ternak di Singapura. Kita impor lagi. Ya. Nah, banyak sekali ya data-data indikator pembangunan ya, yang menunjukkan kita ini memasuki wilayah yang daerah yang tersesat ya, yang menunjukkan pembangunan kita ini mendekati jalan sesat. Nah, tidak mungkin ini dilakukan tanpa sadar ya. Dan itu kita bisa konfirmasi dengan pernyataan-pernyataan Presiden SBY maupun pernyataan Pak Hatta Rajasa yang memamerkan agregasi ya, nilai investasi akan melonjak sekian, kelas menengah kita tumbuh ya, kita masuk 10 besar negara ekonomi dunia gitu. Nah, penduduknya yang keempat terbesar ya wajar dong masuk 10 besar. Yang dihitung agregat bagi dong, kata seperti ditulis di bukunya seperti itu. Bagi dulu dong dengan jumlah penduduk kan begitu. Jadi ada bukan sekedar simplifikasi terhadap konsep pembangunan, tapi sudah reduksi, sudah menyempitkan arti pembangunan. Nah, jadi melihat tren yang makin mapan tersesat, ya, maka memang jawabannya ya
ke depan ini, ya kita harus cepat bertobat. Tobat dari jalan sesat itu. Dan itu jawabannya ya Jokowi Nomi. Dan kalau kita baca buku Prof. Ibin dengan cermat, banyak sekali kemiripan. Ya, tadi saya katakan silakan cek itu di visi misi, tegas memulai pembangunan dari pinggiran, dari desa, ya, menetapkan prioritas kelas pelakunya pada koperasi, usaha kecil, ya. Kemudian sektor pangan dan juga kelautan. Kenapa kelautan? Karena potensi di sana luar biasa, ya, dan dianggap kecil, dianggap sepele. Ada sekitar 300 triliun kekayaan kita hilang tiap tahun, ya, di sektor kelautan itu. Nah, karena itu, ya, muncullah ide arah dari pembangunan infrastruktur yaitu ke laut prioritasnya, ya, pelabuhan komersial, pelabuhan penumpang, pelabuhan perikanan. Kemudian untuk pemerataannya yaitu yang dipakai istilahnya oleh Pak Jokowi itu tol laut. Tol laut ini karena ada kata-kata tolnya disalahpahami, dipelesetkan lalu digunakan sebagai alat untuk menyerang. Padahal yang dimaksud itu adalah sistem angkutan yang kelasnya besar untuk angkutan jarak jauh, angkutan logistik, ya. Tapi di bawah itu ada yang menengah, ada yang kecil. Ya. Ini di pikiran dalam konsep itu adalah seperti sistem irigasi. Ada yang primer, ada sekunder, ada tertier. Ya. Itu sistem transportasi itu seperti itu. Nah, arahnya jelas, ya, untuk menciptakan pemerataan. Tapi ini bukan sekedar panggilan moral. Ya, bukan sekedar karena kita merasa berdosa telah menciptakan ketimpangan, tapi kita ingin mewujudkan fondasi pembangunan ekonomi itu sendiri. Jadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan bisa terjadi kalau salah satu fondasinya itu adalah penyebaran pertumbuhan, penyebaran pusat pertumbuhan. Nah, tentu bukan hanya itu. Yang lain apa? Pelaku ekonomi itu harus berorientasi kepada pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha, produk-produk yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tadi seperti disarankan oleh Pak Ponco itu. Apa langkah konkretnya? Ya, pertama, benahi prasarana dan sarana pendidikan dan ubah orientasi pendidikan. Ya, prasarana sarana itu jelas, kualitasnya, standarnya. Bagaimana membangun sebanyak-banyak mungkin SMK unggulan, bagaimana membangun politeknik unggulan, bagaimana membangun sains dan teknopark. Ya. Nah, ini orisinil nih dari Pak Jokowi, karena dia sudah membangun yang namanya Solo Teknopark. Dia menunjukkan. Cuma orang terlanjur menganggap Jokowi adalah ahli pedagang kaki lima, ahli ngurusin pedagang kaki lima. Banyak sekali yang sudah diwujudkan itu tidak terekspos, ya. Jadi bukan hanya soal bidang pedagang kaki lima, bukan hanya soal pembangunan kesehatan dan pendidikan, tetapi pandangannya tentang bagaimana membuat ekonomi yang berdaya saing itu sudah diwujudkan, bukan hanya sekedar konsep. Ya, mungkin yang dari Solo atau pernah ke Solo, ya, tahu itu STP itu Solo Teknopark, ya, bisa lihat di sana. Dan itu bukan sekedar bengkel untuk latihan menggergaji kayu, bukan di situ. Ya. Di situ ada tempat praktek las bawah laut, las dalam air di sana itu. Nah, kalau kita ingin ekonomi ini kuat, ya, tadi pertama soal fondasi pemerataan, kedua memang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, ya, di samping prasarana dan sarana tadi, ya, soal manusia itu penting. Manusia ini apa masalahnya? 3. Ya. Pertama, tentu saja harus dibikin cerdas,
ya gizinya cukup segala macam, harus banyak makan ikan misalnya gitu ya. Ya, kemudian tentu harus sehat. Yang ketiga, ini yang penting. Di sini lalu letak arti pentingnya revolusi mental. Revolusi mental bukan sekedar membuat orang-orang kelihatan yang menjadi berakhlak di depan orang lain, itu jelas ya. Tapi termasuk bagaimana mengubah mentalitas ya, dalam sebagai pelaku ekonomi maupun sebagai konsumen. Ya. Dan kita harus akui ya, kelas menengah yang dibangga-banggakan itu adalah kelas menengah yang hedonis. Begitu uangnya banyak sendiri ya, yang diutamakan adalah bermewah-mewahan kan begitu. Bukan berpikir bagaimana kemudian ikut berinvestasi di tempat-tempat yang produktif. Kemudian ketika menjadi pelaku usaha, yang dikejar adalah sektor-sektor yang sedikit kerja banyak dapat untung cepat. Ya, jadi spekulan, jadi makelar. Ini soal mental. Ya. Sebagian besar takut masuk kepada sektor ya, yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memproses bahan menjadi produk yang bernilai tambah. Ini harus kita akui. Kalau terjadi penambahan jumlah pengusaha, pembesaran kelas menengah, itu sebagian besar adalah pelaku-pelaku yang mentalitasnya ketinggalan, bukan yang siap tarung, ya, bukan yang mau ambil risiko, tetapi ya spekulan. Nah, dan itu kita terima konsekuensinya. Impor barang-barang konsumsi kita meningkat, sampai ikut impor ikan segar pun meningkat. Padahal sumber daya berlimpah. Di situ dalam konteks itu harus dilihat ya, apa itu isi dari gagasan dan maksud dari gagasan revolusi mental itu. Jadi pembangunan manusia dengan 3 dimensi itu tadi. Dari pembangunan pemerataan yang diperhatikan bukan hanya pemerataan antar wilayah, tapi juga pemerataan antar kelas sosial, pemerataan antar sektor juga. Jadi bangunannya menjadi jelas. Sebuah bentuk ideal, struktur yang ideal, sistem yang ideal, bagaimana kita menuju sebuah ekonomi yang kuat dan membuat perekonomian itu tumbuh secara berkelanjutan. Jadi bukan, menurut saya kalau yang di visi misi Joko Widodo JK itu bukan utopis, konstruksinya jelas, dasar-dasar logis hubungan sebab akibatnya jelas di situ. Itulah Jokowi Nomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.